Oke, shalom, good morning students. How are you today? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran pertama TIK, yaitu tentang ikon pengolah kata. Ikon pengolah kata. Nah, di sini kita akan berbicara tentang software dan hardware, di mana software artinya adalah perangkat lunak komputer, sedangkan hardware adalah perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah perangkat-perangkat yang mendukung proses berjalannya komputer yang bisa kita lihat dan kita sentuh dengan tangan. Teacher akan mencoba menunjukkan bagian-bagian ataupun benda-benda perangkat keras yang mendukung proses berjalannya komputer. Oke, yang pertama adalah proses penyimpanan. Nah, hardware yang digunakan untuk proses penyimpanan ada dua. Bisa berupa flash disk. Ini dia flash disk. Ya, ini flash disk. Bisa juga dengan CD ataupun DVD. Nah, di mana beda keduanya adalah secara umum CD ini penyimpanannya lebih sedikit kapasitasnya atau lebih rendah, sedangkan USB ataupun flash disk lebih tinggi kapasitas penyimpanannya. Itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk penyimpanan. Sedangkan kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan ini. Ini namanya mouse, ya. Mouse ini adalah perangkat pemasukan. Ya, kenapa perangkat pemasukan? Karena dia berfungsi untuk memasukkan perintah. Begitu juga dengan keyboard. Keyboard ini juga adalah perangkat masukan yang berfungsi untuk memasukkan data dengan cara mengetik. Jadi kita bisa memasukkan data ataupun angka melalui keyboard. Oke, kemudian perlu diingat ada dua perangkat masukan, yaitu tadi mouse dan satu lagi keyboard dan mouse. Selanjutnya adalah perangkat output. Output itu adalah mengeluarkan atau perangkat keluaran. Kalau tadi perangkat masukan yaitu input, sedangkan sekarang perangkat keluaran yaitu output. Yang pertama adalah monitor. Ini namanya monitor ya, Nak ya. Monitor ini kenapa dikatakan perangkat keluaran? Karena dia mengeluarkan atau menghasilkan sesuatu, yaitu gambar. Dia menghasilkan gambar ataupun tampilan yang sedang kita kerjakan. Seandainya nih kita sedang mengetik, maka hasil ketikan kita lah yang sedang muncul di monitor ini. Ini namanya monitor, sekali lagi anaknya, monitor. Kemudian ada lagi yang namanya CPU. Ini dia CPU, ya. CPU ini berfungsi sebagai otak komputer. Sekali lagi, CPU, tulisannya CPU ya, dibaca CPU. Dia berfungsi sebagai otak komputer. Kenapa otak komputer? Karena kalau tidak ada CPU, sebuah komputer tidak akan bisa hidup. Sekali lagi, di sanalah diproses apapun yang sedang kita lakukan di dalam komputer. Jadi kalau tidak ada CPU, maka komputer tidak akan bisa dijalankan. Selanjutnya, ini adalah printer. Oke, ini namanya printer ya, Nak ya. Printer ini adalah perangkat keluaran juga, output ya. Kenapa? Dia berfungsi untuk mengeluarkan hasil kerja atau apapun yang sedang kita kerjakan di komputer tadi. Maka dia akan dikeluarkan melalui printer. Printer ini artinya mencetak atau mengeluarkan sebuah hasil kerja. Baiklah. Kemudian saya akan mengulangi sekali lagi mulai daripada flash disk, perangkat penyimpanan, kemudian CD atau DVD, kemudian ada mouse, ya. Sekali lagi tadi flash disk ataupun USB ataupun CD digunakan untuk menyimpan
dokumen, sedangkan mouse digunakan untuk menggerakkan kursor yang ada di dalam komputer. Sekali lagi, menggerakkan kursor atau memberikan perintah untuk menggerakkan kursor yang ada dalam komputer. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik huruf dan angka atau memasukkan data ke dalam komputer. Dan selanjutnya adalah monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar ataupun sesuatu yang sedang kita kerjakan. Dan kemudian tadi di sana ada CPU. CPU berfungsi sebagai otak komputer yang bekerja untuk mengolah data yang sedang dikerjakan di komputer. Dan kemudian ada printer. Printer ini berfungsi untuk mencetak data, mencetak gambar ataupun sesuatu yang sedang kita kerjakan. Dan satu lagi ada yang namanya speaker. Speaker kebetulan di sini tidak ada, tapi semua anak-anak saya yakin sudah mengenal yang namanya speaker. Speaker itu digunakan untuk mengeraskan volume suara, mengeraskan dan mengecilkan volume suara. Sekali lagi, speaker berfungsi untuk mengeraskan dan mengecilkan volume suara. Untuk pembelajaran kali ini, kita hanya fokus untuk mengenal perangkat keras komputer atau hardware. Dan nanti kita akan belajar software di pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya anak-anak boleh buka paket yang halaman 2. Di sana ada gambar perangkat keras komputer ataupun hardware. Nah, di situ tugas kamu adalah menuliskan nama-nama daripada perangkat tersebut. Sekali lagi, tugas kamu adalah menuliskan nama-nama dari perangkat keras tersebut. Sudah disediakan nomor-nomornya dan juga gambarnya. Teacher berharap melalui video pembelajaran kali ini, anak-anak sudah mengenal dan mengetahui arti dari hardware ataupun perangkat keras dan jenis-jenis perangkatnya. Sekian video pembelajaran tentang hardware dan software hari ini. Semangat mengerjakan tugasnya dan silakan dikirimkan tugasnya ke WA Teacher Marni dengan waktu yang sudah ditentukan. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.